morning, Grace class. Welcome back with Miss Via. Today we will continue our study, ya. So please prepare your book. Take your thematic book 1F. Oke, 1F. Anak-anak bisa ambil. Nah, jangan lupa kerajinannya dikumpul ya. Ada yang sudah beberapa ngumpul. Good job. Nah, dan yang belum, Miss Via akan tunggu kamu ya. Nah, sebelum kita, before we start our lesson, let's pray. Dear Lord, we thank you for your blessing. Now we want to study. Please bless and guide us. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ, we come and pray. Everybody say, Amin. Oke, nah Miss Vi akan bagikan PowerPoint kepada kamu, jadi tetap diperhatikan. Oke, tematik 1F, subtema 1, lingkungan rumahku. Oke, perhatikan gambar yang sudah Miss Via berikan. Apakah lingkungan rumah ini bersih atau kotor? Nah, benar ya, ini lingkungan rumahnya ini kotor. Kenapa kita katakan kotor? Karena banyak sampah yang berserakan di depan rumah. Selain itu ya, tanamannya juga tidak terurus. Artinya terurus Miss, tidak dirawat. Perhatikan tanamannya layu ya. Nah, apakah ini baik untuk kesehatan kita kalau lingkungan rumah kita kotor? Tidak baik ya. Yang kedua, anak-anak bisa lihat ini adalah lingkungan rumah yang bersih atau kotor. Iya, benar ya. Ini lingkungan rumahnya bersih. Apakah ini baik untuk kesehatan kita? Benar ya. Ini sangat baik. Kenapa? Karena lingkungan rumahnya bersih. Jadi Miss Via mau tanya kamu, apa perbedaan lingkungan rumah yang kotor dan yang bersih? Apa perbedaannya? Tadi nih, satu, lingkungan yang kotor dan lingkungan yang bersih. Apa perbedaannya? Ada yang tahu? Nah, kalau kamu tahu, coba nanti kamu tuliskan di buku catatan kamu. Lingkungan yang kotor, begini, begini, begini. Nah, lingkungan yang bersih, begini, begini, begini. Nah, itu perbedaannya Miss Via tunggu ya. Jawaban kamu apa? Oke. Nah, jadi katanya rumah Nina itu bersih. Nah, anak-anak bisa lihat rumah Nina itu katanya bersih dan Nina katanya mau ke rumahnya nih. Jadi anak-anak bisa perhatikan bukunya di sini. Nah, coba kita bantu Nina menemukan jalan agar sampai ke rumahnya. Ini sangat gampang ya. Jadi anak-anak tinggal tarik jalan mana yang sesuai ke rumah Nina yang bersih. Ingat, rumah Nina itu bersih. Coba ya. Nah, kita lanjut. Oke, di sini ada percakapan antara Nina dan ibunya. Oke, kalau tadi kan kita masih berbicara tentang lingkungan. Bagaimana dengan di dalam rumahnya sendiri. Nah, jadi kita membersihkan rumah tidak hanya di lingkungannya saja, tapi di dalam rumah kita juga harus membersihkan. Sama dengan Nina dan ibunya dan keluarganya ya. Keluarga Nina sangat menjaga kebersihan. Nih, perhatikan. Nina. Ibu, bolehkah Nina yang membersihkan meja ini? Iya nak, angkatlah vas bunga dari meja terlebih dahulu. Lalu bersihkan meja dengan lap basah. Di mana ibu menyimpan lapnya? Lap basahnya sudah ibu siapkan di dapur nak. Baik bu, kata Nina. Nah, jadi pada saat mereka sedang melakukan kebersihan, Nina bertanya terlebih dahulu sama ibunya untuk membersihkan meja. Nah, dan ibu bilang, oh boleh,
angkatlah vas bunga dari meja terlebih dahulu. Nah, dari percakapan ini ya, anak-anak, di sini ada yang namanya kalimat petunjuk. Kalimat petunjuk. Apa itu kalimat petunjuk? Kalimat petunjuk itu bertujuan menjelaskan tentang cara melakukan sesuatu. Ingat, kalimat petunjuk bertujuan menjelaskan tentang cara melakukan sesuatu. Kamu pernah sakit? Pernah ya, pasti. Miss Via juga pernah sakit. Kemarin Miss Via demam, ya. Terus kan ada obat dikasih. Terus ada petunjuknya. Cara penggunaan obat ini sendiri diminum setiap pagi, siang, dan malam. Contohnya, nah mungkin anak-anak juga pernah batuk, terus coba lihat di botol obat batuknya pasti ada cara petunjuk pemakaian. Artinya itu bertujuan untuk bagaimana kita meminum obat ini dengan benar. Nah, jadi kalimat petunjuk itu apa? Bertujuan menjelaskan tentang cara melakukan sesuatu. Nah, di percakapan ini, Ibu memberikan kalimat petunjuk kepada Nina. Ada yang tahu di mana itu? Ingat, kalimat petunjuk tadi bertujuan untuk menjelaskan cara melakukan sesuatu. Nah, benar ya. Jadi kalimat petunjuk dari percakapan ini adalah angkatlah vas bunga dari meja terlebih dahulu. Lalu bersihkan meja dengan lap basah. Jadi sebelum Nina membersihkan meja, apa yang harus Nina lakukan? Mengangkat vas bunga. Setelah itu membersihkan meja dengan lap basah. Itulah kalimat petunjuk. Nah, kalimat petunjuk bertujuan menjelaskan cara melakukan sesuatu. Nah, jadi yang mana tadi kalimat petunjuknya? Coba kamu tuliskan di kotak ini, di halaman 5 ya. Di kotak ini anak-anak bisa perhatikan. Oke, kita lanjut. Nah, rumah yang bersih akan nyaman ditinggali. Kebersihan rumah Nina dijaga bersama. Untuk menjaga kebersihan, ada aturan yang harus ditaati. Wah, nih berikut contoh aturan menjaga kebersihan di rumah Nina. Tidak hanya di rumah Nina, di rumah kita juga demikian. Ada contoh aturan menjaga kebersihan di rumah. Contohnya nih, membuang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Karena pasti mama atau papa memberikan tempat sampah. Jadi kalau kamu lagi makan atau ngemil, kamu buang sampahnya ke tempatnya. Oke, selain itu merapikan mainan setelah bermain. Jangan lupa kamu juga harus merapikan mainan setelah bermain. Oke. Menyiram toilet setelah digunakan. Nah, yo kamu. Nih, jangan lupa ya. Kalau kamu sudah pakai toilet, disiram supaya tidak bau. Kalau kamu nggak siram, itu sangat bau. Oke. Nah, kalau di sekolah kita kalau pakai toilet, kita selalu katakan siram 3 kali. Ya. Membantu ibu membersihkan rumah. Nah, sama tadi ya seperti Nina, membantu ibunya membersihkan rumah. Pasti kamu juga ada aturan kan membersihkan rumah di rumah kamu. Nah, pasti ada aturannya. Dan aturannya pasti tidak beda jauh dengan aturan rumah si Nina. Ya kan? Oke, nah ini ada lagu. Oke. Ini ada lagunya begini, kita akan dengar sama-sama. Jadi lagunya adalah Keranjang Sampah, ciptaan Pak Kasur. Keranjang Sampah. Nah, kita dengarkan sama-sama ya. Sebentar, Miss Via ambil dulu. Oke, keranjang sampah ciptaan Pak Kasur.
Oke. Oke, jika ku makan pisang, tidak dengan kulitnya, kulitku lempar keranjang, keranjang apa namanya? Keranjang sampah namanya. Nah, itu keranjang sampah ciptaan Pak Kasur. Nah, lagu ini dinyanyikan dengan suara kuat dan suara lemah. Suara kuat terdengar keras, suara lemah terdengar pelan. Jika, nah, jika ada suara keras nggak? Ada kan? Jika ku makan pisang, nah itu pelan. Jadi suara lemah itu terdengar pelan. Nanti kita belajar lagunya ya. Anak-anak juga bisa lihat di YouTube. Ketik aja keranjang sampah ciptaan Pak Kasur. Oke, kita lanjut. Kita akan berlatih. Silahkan buka bukumu. Please open your book. Page 7 ya. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan lingkungan yang bersih. Yang mana nih lingkungan yang bersih nih? Lingkungan rumah kamu yang bersih yang mana nih? Oke, yang kedua, beri tanda centang pada kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk. Petunjuk, ingat, kalimat petunjuk bertujuan untuk menjelaskan cara melakukan sesuatu. Wah, jadi yang mana nih? Ketiga, kamar Dino kotor dan berantakan. Dino malas membersihkan kamar. Ada banyak remah makanan di kamar. Ketika tidur, tubuh Dino digigit semut. Dino menangis kesakitan. Apa yang sebaiknya dilakukan Dino? Ayo, apa yang sebaiknya dilakukan Dino? Ini kerjakan di buku tematik kamu ya, page 7. Oke, next. Oke, sebelum ke sini ya. Nih, di sini anak-anak, page 8, anak-anak bisa lihat ini adalah halaman rumah Tony ya. Nih, di sini ada halaman rumah Tony, ya. Oke, nah halaman rumah Tony menurut kamu bersih atau kotor? Iya ya, sangat kotor ya. Nah, apa sebaiknya yang harus dilakukan Tony? Menurut kamu yang sebaiknya dilakukan Tony apa? Iya, membersihkan halaman rumahnya dengan cara membuang sampah pada tempatnya ya. Ya, itu sampah-sampahnya sudah banyak, harusnya dibuang lagi tuh ya. Daun-daunnya juga disapu, dikumpulkan dan dibuang ke tempat sampah. Oke. Nah, page 10 halaman 10, nih anak-anak bisa perhatikan di buku di sini ya. Oke, keluarga Nina selalu kompak dalam menjaga kebersihan rumah. Katanya ya, mereka membersihkan halaman rumah bersama-sama. Apa saja yang mereka lakukan? Nih, apa yang mereka lakukan? Nih, coba tuliskan. Apa yang mereka lakukan? Tuliskan di bawahnya. Masing-masing di bawah gambar. Kamu tuliskan apa yang mereka sedang lakukan. Oke, setelah itu page 11. Nah, Nina sedang merapikan tempat tidur nih. Ada kalimat petunjuk. Nah, kalimat petunjuknya sesuaikan dengan gambar yang tepat. Yang mana? Oke, setelah itu ceritakan petunjuk merapikan tempat tidur berdasarkan gambar di atas. Kamu bisa ceritakan melalui voice note. Oke, kamu bisa ceritakan melalui voice note. Kita lanjutnya yang di sini nih. Dito malas membersihkan kamarnya. Jadi Dito itu katanya malas membersihkan kamarnya. Masa di kamar dia makan, ya kan? Makan kue, terus remah kuenya kan sisa terjatuh di kamarnya pasti ya kan? Ada sisa-sisa makanannya. Jadi pada saat tidur nih gitu digigit apa katanya? Nah, digigit semut merah.
Kamu pernah tidak digigit semut merah? Sangat sakit kan? Nah, dan dia menangis, merengek. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Itu karena kesalahan Dito. Kenapa Dito makan di kamar, ya kan? Dan kamarnya sangat berantakan, tidak dirapikan. Ya sudah, digigit deh dia. Nah, jadi anak-anak jangan dicontoh ya. Tingkah laku Dito itu tidak baik ya, jangan dicontoh. Oke, next. Kamar Nina berbeda dengan kamar Dito. Jadi kamar Nina berbeda dengan kamar Dito. Kamar Nina itu bersih dan rapi. Nina memiliki kebiasaan baik. Nina mematuhi aturan di rumah. Nina juga selalu menjaga kebersihan. Nih, kebiasaan baik yang dilakukan Nina. Yo, perhatikan apa yang dilakukan Nina. Merapikan tempat tidur, menyapu kamar tidurnya, ya, terus membuang sampahnya. Itu. Jadi berbeda dengan Dito. Kalau Dito tadi enggak dirapiin, tempat tidurnya berantakan, banyak sampah makanan, sehingga semut merah menggigit Dito pada saat tidur. Nah, kita di sini akan menyusun kata-kata menjadi kalimat petunjuk. Menyusun kata-kata menjadi kalimat petunjuk. Coba nih, ada rapikan kamar setiap hari. Nah, kamu bisa lihat ada huruf kapital. Apa itu huruf kapital? Huruf kapital adalah huruf besar. Oke, ada nggak huruf besar dari kata rapikan setiap kamar hari? Ada huruf R. R-nya besar. Berarti ini adalah kata pertama untuk membuat kalimat petunjuk. Berarti rapikan kamar setiap hari. Ya tidak? Nah, sekarang giliran kamu. Ada sampah, tempat buanglah sampah di. Ini menjadi apa? Ayo, menjadi apa? Tuliskan ya. Apa yang pertama? Perhatikan huruf kapital atau huruf besar. Pasti ada di situ. Itu yang menjadi kata pertama untuk membuat kalimat petunjuk. Kamu tuliskan di sininya. Ya, kalimat petunjuk yang benar. Kita lanjut. Nah, amatilah gambar di bawah ini. Kebiasaan baik apakah yang pernah kamu lakukan untuk menjaga kebersihan rumah? Tuliskan kebiasaan baik yang kamu lakukan untuk menjaga kebersihan rumah. Nah, apa yang sedang dilakukan di gambar itu? Kebiasaan baik dalam menjaga kebersihan rumah apa? Nah, terus yang kedua, senangnya melihat meja belajarku bersih. Gambar keduanya apa? Apa yang sedang dia lakukan? Yang kedua, isilah dengan kata yang tepat. Nah, ini tinggal kamu mengisi ya. Gunakan titik-titik untuk mencuci piring. Kira-kira apa? Oke. Ketiga, susun kata-kata berikut menjadi kalimat petunjuk. Nah, ingat dalam menyusun kata-kata menjadi kalimat petunjuk, perhatikan kata yang diawali huruf kapital. Itu yang menjadi kalimat awalnya. Kata awalnya. Gampang kan? Kalau kamu sudah perhatikan ada huruf kapital atau huruf besar, maka kamu pasti gampang mengerjakan kalimat petunjuk. Oke, nah hanya itu saja untuk hari ini. Miss Vi akan tunggu pekerjaan kamu. Do your best. Let's pray. Dear Lord, thank you for your blessing. Now we have finished our lesson, especially for my student, please them cleverness so that they can understand and then they can do all the tasks. Thank you, God. In the name of Jesus Christ, we come and pray. Everybody say Amen. See you. Bye-bye.